Bintang tamu kita malam ini adalah seorang pelawak. Pernah manggung langsung di depan mantan Presiden Soeharto dan Gus Dur. Luar biasa kan pengalamannya itu. Siapa dia? Dia siapa? Kita langsung sambut Deddy Gumelar alias Miing. Bang Miing, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih Reza. Kok langsung diambil kursi saya? Naluri lama, nggak boleh lihat kursi kosong, main dudukin aja. Begitu ya, kalau politisi itu begitu ya. Kelihatannya memang nggak boleh lihat kursi kosong. Sudah lama tidak punya kedudukan. Iya. Bang Miing silakan duduk. Luar biasa, silakan. Kasih tepuk tangan dong buat Bang Miing. Saya kesini bukan hanya dingin pakai jas karena terinspirasi juga. Saya lihat di TV Reza pakai jasnya keren. Lalu hari ini tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Ya. Terinspirasi oleh para pahlawan bapak-bapak kita pendiri negeri ini. Bung Karno pakai jas dengan gagah. Bung Hatta, Dr. Raziman, Dr. Sutomo, Sultan Syahrir pakai jas. Tapi kalau pakai jas zaman dulu, dia berjuang dulu bahkan rela masuk penjara oleh Belanda. Dulu itu masuk penjara dulu baru pakai jas. Oh gitu. Beda dengan sekarang pakai jas dulu setahun kemudian baru masuk penjara. Wah. Kangen dia sama Bang Miing ya. Lawakan-lawakannya tuh langsung dar dor. Luar biasa, saya jadi minder nih. Saya juga kangen, udah lama nggak ada yang nanggap. Coba, sekarang memang itulah. Jadi pelawak sisa nih, bekas, udah tua gitu. Yang muda nggak kenal, yang tua udah pada lupa. Sedih nggak sih? Bang, tapi kan pelawak itu juga pahlawan loh. Pahlawan. Iya dong, menghibur kita dulu setiap hari. Zaman saya masih kecil gitu ya. Masih segini. Ini bos saya bang. Oh iya. Tahu. Dia sebenarnya lucu. Cuma jarang yang tahu. Malu-malu aja. Soalnya kalau tampil jadi mual-mual ya. Iya, lo kan sangat menghibur dulu Bagito. Nggak kangen bang reuni lagi sama Bagito? Kangen. Baru kemarin tanggal 28 Oktober itu Bagito ulang tahun, bersyukuran aja kecil-kecilan. Yang ke-47 tahun. Wush. 47 tahun. 47 tahun. Ya kan? Umurnya lebih. Nah kalaupun di panggung, saya. kalaupun ada yang mau bayar panggung, kita mesti rundingannya lama. Harus 3 bulan sebelumnya mesen. Kenapa? Mesti latihan dulu ngomong. Karena kalau ketemu pikun. Gitu ya. Begitu Unang ketemu Didin, lu siapa? Kalau dulu zaman kita dulu ya, misalnya dalam pergaulan di panggung apa dapat nomor telepon gadis cantik, udah dapat nomor telepon artis ini belum udah. Dulu pertanyaannya begitu. Kalau sekarang asam urat lu berapa? Tapi kan Bagito gula ya. darah lu berapa? Gula darah, kolesterol ya. Pokoknya sehat terus lah Bang Miing ya. Amin. Karena memang kalau reuni itu yang penting waktunya pas. Ya. Waktunya aja. Hah? Ini bukan waktu. Apa? Ini temennya waktu. Temennya waktu. Tapi dulu langsung mendapatkan kepercayaan bisa melawak di depan Presiden Soeharto. Dan Pak Harto dapat gelar pahlawan ya. Dan Pak Harto dapat gelar pahlawan. Gimana dulu pengalamannya tuh bisa melawak depan Pak Harto? Kalau misalnya nggak lucu resikonya apa tuh? Manggungnya sih kita nggak sampai 30 menit ya waktu itu, mungkin sekitar 25 menit. Tapi ke dokter jantungnya 4 kali. Sebelum dan setelah. Dan materi itu saya ceritakan di depan Bapak Presiden pada saat itu. Jadi kita itu, saya kebetulan Bagito itu kan siaran di radio. Ada satu ketika ada telepon kayak begini kring gitu. Saya lagi siaran nih, saya keluar ambil telepon. Cepetan, ini udah mau masuk lagu lagi nih. Mau ngomong kita, minta lagu apa? Kita pikir ada pendengar minta lagu. Tidak minta lagu, jangan bercanda lu ah. Minta lagu apaan? Kami dari Sekretaris Negara, dari Protokol Presiden, saudara. Oh iya Bapak, iya Bapak. Langsung percaya tuh? Langsung percaya. Ambil kertas, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu loh. Kalau zaman dulu itu. Baik Pak, kalau gitu kami pidato saja. Terserah saudara menerjemahkannya. Wah, dasar dulu tuh. Gitu. Ada trik khusus nggak tuh? Nggak ada trik khusus, tapi memang ya
ketika kita mau mencoba bersabar, lalu mau berjuang, belajar, Tuhan kasih jalan kok. Jadi kita senario tuh berubah betul di belakang panggung. Oke. Ya ini mudah-mudahan sih Pak Sapri Samsudin nggak nonton ya. Gitu. Karena yang awal beliau, kita begitu sebelum manggung itu disimpan di ruang escape. Kalau presiden ada apa-apa dilarikan lewat situ. Nah kita duduk di situ. Ada Pak Sapri, saya ingat Pak Sapri tuh. Mungkin kolonel pakai batik pengawal gitu kan. Ada pistolnya di sini nih 2 nih. Din, kita ngelawak nggak pakai ngeliat pistol aja kita belum tentu lucu. Apalagi lihat pistol nih. Iya. Kan pengawal kan gini gitu. Ah itu. Saya pakai baju Betawi, anak Betawi, Miing anak Betawi. Masuk di detektor, lolos. Didin pakai dasi, lolos. Unang jadi kardiman orang Jawa, bawa keris. Tweet, tweet, tweet. Saudara membawa senjata tajam. Ya bapak masa nggak tahu. Sok Unang sok tahu banget. Pas Pampres kapan nonton TV? Gue bilang loh, iya dong. Kan dia nggak kenal Unang gitu loh. Waduh. Ini kan saya mau ngelawak Pak, jadi kardiman, jadi preman orang Jawa. Kenapa bawa keris? Kalau bawa silet kekecilan. Jangan bergurau saudara. Itu dulu. Begitu ya. Jadi Unang itu dijemput oleh Ibu Yogi S. Mehmet dan Ibu Suryadi Sudiri almarhumah. Kepanitianya beliau, hari Ibu waktu itu di Balai Sidang. Atas permohonan Ibu Tin Soeharto saat itu. Itu jadi kami manggung. Akhirnya rencananya Didin, akhirnya saya yang muncul duluan. Jadi perkenalan lah sama Bapak Presiden. Bapak Presiden, saya Miing, anak Betawi yang populasinya tinggal sedikit, gitu kan. Bapak Presiden tertawa, biasa senyum. Alam Pak, kalau Bapak tersenyum itu ibadah. Kalau Bapak bisa tertawa itu amal jariah. Karena kalau saya bicara di sini, Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Iya itu. Bapak Presiden tertawa. Kalau Bapak sudah tersenyum, alhamdulillah kami pulang ke rumah tidak keguntur. Gitu. Dan itu materi yang saya ingat betul itu dulu itu. Jadi dan itu pun bukan nekat tapi tidak ada pilihan kecuali bagaimana mengajak dialog Pak Presiden, Pak Harto pada saat itu. Betul. Nah, kalau kita hanya menghibur umum saja nggak rasanya nggak nendang. Sebab kunci asnya kan ada di beliau. Baru yang lainnya baru bisa tertawa semua, para menteri bisa tertawa. Coba. Kan biasanya gitu kalau kita bisa mau ngawak di depan gubernur ya. Kepala dinas itu tertawa atau tidak kan sangat lihat Pak Gubernur tertawa atau tidak ya kan, kepala bagian lihat juga kepala dinas ketawa atau enggak gitu. Betul. Apalagi stafnya kan. Gitu. Jadi turun begitu. Itu pengalaman kita. Wow, yang luar biasa ya. Yang bukan main ya zaman dulu tuh sampai kayak gitu. Kalau saya ketawa penonton pasti ketawa kan? Ya. Orang saya kesini aja girang banget diundang dia. Reja yang ganteng itu, Masya Allah. Tenang Bang Miing. Saya pikir Effendi Simbolon. Rekening saya masih yang lama ya. Oh gitu. Nah, pengalaman melawak di depan Presiden Gus Dur pasti berbeda lagi. Beda lagi. Nah, katanya dulu sering mengkritik beliau, akhirnya dipanggil. Itu ceritanya gimana? Bener nggak seperti itu? Ya udah aja lah, jangan ngomong masa lalu. Tapi pas melawak, ya itu dulu saya mungkin yang memerankan Gus Dur pertama saya dulu di TV itu. Oke. Ya jadi ada miss lah pada saat itu. Ya pada akhirnya kami diundang oleh Presiden Gus Dur. Karena saya kenal Gus Dur itu dari zaman beliau jadi Ketua Dewan Kesenian di Taman Ismail Marzuki dulu. Sebelum jadi presiden. Jadi saya udah kenal duluan. Beliau kan egaliter ya, banyak dengan teman dengan siapapun gitu. Jadi ya sudahlah foto-foto bareng-bareng sudah selesai. Itu hebatnya Gus Dur. Saya kira tidak ada yang sulit dengan beliau itu. Urusan-urusan kayak begitu. Jadi sangat mudah urusannya. Tapi kalau melihat dunia komedi saat ini di Indonesia itu seperti apa? Bang Ming, pergeseran itu seperti apa? Apakah memang penikmat dunia komedi saat ini yang kita bilang anak-anak muda saat ini apakah seleranya sudah bergeser dibandingkan dengan yang zaman dulu? Pasti ada pergeseran. Jadi gini, misalnya gini, dulu lebih didominasi penghibur komedi itu oleh grup, oleh kelompok lawak. Warkop, Bagito, Patrio dan lain sebagainya. Kita kelompok minimal 3 orang. Sekarang lebih pada stand up komedi. Dan menurut saya SDM-nya sekarang mungkin lebih dulu untuk jadi pelawak tidak semua orang berani. Bisa juga gengsi karena mungkin dulu dianggapnya kasta pelawak itu seperti orang-orang yang tidak seperti bintang film dan sebagainya gitu. Makanya kalau kita dipanggil tuh
walaupun tua manggil si Dono, hei Jojon. Anak kecil pun berani begitu, Miing. Kadang-kadang anak saya, ya masa ayah dipanggil Miing? Ya nggak apa-apa. Mungkin saking akrabnya, bukan mereka ngelunjak loh sebetulnya. Betul loh. Kadang-kadang juga kesel banget loh, untung lah bapaknya loh. Sudah merasa dekat dengan Bang Miing ya, karena sering nonton. Ya, dengan tokoh-tokoh pelawak itu kan dekat, mereka merasa dekat sehingga kelihatannya akrab gitu ya. Nah, balik lagi ke soal sekarang itu. Sekarang kan lebih pada yang kalau zaman dulu juga ada, bukan tidak ada stand up comedy, cuman istilahnya nggak pakai bahasa Inggris. Namanya dulu monolog atau grup pelawak tunggal, bukan grup pelawak, pelawak tunggal. Pelawak tunggal. Solo kan sendirian gitu. Jadi ya sama lah, cuman mungkin sekarang anak-anak lebih berani ya, karena gini, kalau zaman dulu ibarat saya mungkin ngelawak itu ibaratnya kayak berbisik di tengah malam pun, kayak jarum pun akan terdengar gitu. Mereka ini sekarang kayak teriak di pantai, berebut dengan suara ombak yang keras. Di reformasi kan kayaknya segala bebas gitu. Nah cuma ada miss-nya, ada kelemahannya. Saya kira anak-anak, kalau zaman saya dulu ngelawak nggak berani berkata-kata yang misalnya yang kasar, yang kotor, yang apalah. Yang vulgar lah gitu. Sekarang anak-anak begitu bebasnya, itu aja masalahnya. Walaupun demikian saya kira kan peradaban kan universal, tidak mengenal zaman, dia akan sama. Standar sosial, standar normanya akan sama sebetulnya. Nah, tinggal mungkin anak-anak bisa-bisanya memilih kata, memilih mencontohkan perilaku dan sebagainya. Tapi ya. Apakah artinya sekarang lebih banyak batasannya? Kalau Bang Miing lihat. Dulu justru. Dulu. Nah, sekarang anak-anak melawak dengan bebas kok. Saya tidak pernah berani mengatakan kata-kata yang disampaikan oleh anak-anak yang sekarang ini, gitu loh. Gitu. Oke. Nah, tapi juga Bang Miing kan sempat memberikan berbagi ilmu dengan pelawak-pelawak muda ya, komedian-komedian muda. Nah itu bagaimana Bang? Sulit nggak mentransfer ilmu kepada komedian muda kita? Pengalaman saya Reza ngelawak itu kan sebetulnya bukan hanya sekedar talenta, tapi juga butuh wawasan. Sebab kenapa sih orang ketawa gitu? Lihat Reza ketawa kenapa gitu? Bukan karena lucu, kalau lucu mah nggak ilmiah kayaknya. Kan orang ngerti. Kenapa ngerti? Karena pernah dengar, pernah melihat, pernah merasakan, bahkan pernah melakukan. Jadi peristiwa empirik yang direkam oleh seseorang pelawak itu dilemparkan lagi dalam bentuk lain. Jadi orang ngerti kan? Relate. Relate. Kalau kayak tadi saya kalau nggak nonton Reza, kalau saya nggak ngerti apa yang disampaikan, saya nggak mungkin bisa ketawa. Jadi menjadi mutlak bahwa wawasan pengetahuan menjadi bekal bagi pelawak kalau dia mau bicara cerdas, smart komedian misalnya atau apapun namanya istilahnya gitu. Dan karena menurut saya sih bahwa lucu itu cerdas, harus cerdas. Kalaupun ada orang ketawa karena dia tidak cerdas, itu memang apes. Apes. Nabrak gitu. Kan bukan humor itu kali yang diinginkan. Betul nggak? Ya kan? Atau udah disiapin kulit pisang tiba-tiba. Saya tidak tahu. Slapstick gitu kan. Jadi menurut saya ada humor-humor yang misalnya blaming. Blaming itu mungkin dia tertawa tapi ada penderitaan orang lain yang diderita. Oke, tapi komedi kan memang butuh korban. Kenapa? Komedi tidak selalu. Butuh contoh bisa. Butuh deskripsi menggambarkan situasi. Dia bercerita tentang satu anekdot. Kan nggak butuh korban. Sama bisa ketawa juga. Oke. Jadi kategorinya bisa menjadi rendah ketika dia melakukan korban, lalu seks. Juga sama. Jadi itu jenis-jenis humor yang memungkinkan bisa merendahkan orang dalam berkomedi. Sebab apa? Kalau bicara seks nggak usah pelawak lah, kita nongkrong begadang juga lucu teman kita cerita-cerita gitu. Nunjuknya pas banget ke penonton. Maksud gue emang itu rombongannya. Tapi karena di Hari Pahlawan menurut Bang Miing, apa arti pahlawan buat Bang Miing? Ya pahlawan sih kalau definisi yang saya baca-baca gitu ada sosok yang berani mengorbankan dirinya, baik lahir batinnya, jiwa raganya untuk kepentingan orang yang lebih besar, misalnya bangsa, umat atau apa saja, dan tanpa pamrih. Artinya bahwa berjuang untuk menyelesaikan segala persoalan, dia berani mengorbankan segala-galanya tanpa harus bawa rombongan kamera gitu. Oke. Baik, nah harapan Bang Deddy nih, Bang Miing, Bang Deddy Gumelar ya. Untuk ke depan soal dunia komedi di Indonesia, apa sih yang harapan terbesar dari Bang Miing? Komedi itu atau humor bahasa lainnya itu kan sebagai sebuah katarsis ya. Ventilasi lah. Dari kepengapan kegelapan itu ada lubang angin, itu orang gitu. Jadi oase lah. Di tengah.
Jadi di tengah sulitnya orang kehidupan ekonominya, Betul. lalu dia nganggur, cari kerjaan susah, dia nonton komedi dia terhibur. Walaupun setelah itu dia ingat baru dia nganggur, itu lain hal. Ya kan? Contoh gini ya, zaman dulu, sebut saja di TVRI ya nggak apa-apa ya. Zaman dulu tuh ada acara TV, kalau ada orang tertawa kayak gini nih, orang ke depan TV, urusan lucu tidak lucu kedua itu. Yang penting ada hiburan, dia nongkrong dulu. Itu dia ingin mencari apa? Suasana yang bagaimana dia membuka ventilasi dia dari kepengapan hidup. Contoh sepak bola. Wah, kalau kita menang dengan Thailand gitu. Padahal dia nganggur, dia teriak sampai loncat loh. Betul nggak? Ada oase dia, ada ventilasi, ada katarsis lah itu. Ada harapan di sana. Ada harapan. Nah sekarang saya di rumah nonton berita terus kayak gitu. Berita dimanapun ada, tapi begitu nonton Metro ada Reza. Wah ini anak. Ini anak keren ini. Wah Midnight Live ini, wah ini sebuah terobosan dari kesakralan berita dibawakan oleh dia. Waduh, untung saya udah kawin. Wah enggak lah. Wah, saya juga bukan seleranya kali. Bang. Dia GR banget. Untung gua kawin. Saya juga mau seleranya. Yang mau kawin sama lu siapa? Bang, terakhir nih Bang Miing. Menurut Bang Miing ya, versi Bang Miing lah pokoknya ya. Pelawak yang baik itu seperti apa? Yang baik itu pelawak yang baik sama keluarganya pasti. Oke, nomor satu tuh ya. Bawa duit honor bawa ke rumah itu yang baik. Jangan lupa sama keluarga. Jangan habisin di jalan gitu. Penonton dengerin tuh. Jangan hahe doang. Pulang jam 1, jam 2. Bilangnya nonton Midnight Live. Padahal ya emang nonton ya. Bang Miing pokoknya sehat selalu ya. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Midnight Live. Dan saya betul-betul saya menonton Anda loh. Terima kasih. Saya dukung betul ya. Terima Pak Effendi ya ini saya asal nonton Effendi Simbolon ya betul ya. Apa deh harapannya buat Midnight Live, Bang? Saya kira teruslah menghibur, terus memberikan informasi, terus memberikan pendidikan. Karena media itu kuncinya 3 sih. Harus informatif, harus edukatif, dan 1, entertaining. Menghibur orang. Dan it's you are. Anda sudah menghibur kita semuanya. Terima kasih banyak Bang Miing. Penonton juga luar biasa. Aumania apalagi. Wah pokoknya saya salut deh sama semuanya. Aumania itu ada kaosnya gitu. Au gitu kan. Manianya belakang. Panjang ya. Coba gimana nanti bisa dibikin kali ya. Bang Miing sekali lagi terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Kita kasih tepuk tangan untuk Bang Miing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.